Semua sehat, amin saudara? Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini berjudul Prince of Peace. Apa judulnya? Prince of Peace. Nah, siapa yang disebut dengan Prince of Peace? Ya. Nah, langsung jawab, pasti Yesus ya. Ini pasti sekolah minggu sejak kecil ya. Nah, apa yang dia lakukan ya, sebagai Prince of Peace? Nah, itu kita akan bahas saudara sekalian ya. Yesaya pasal 9 ayat 5. Nah, ini ayat yang terkenal. Ya, kalau saudara baca di situ perikopnya dengan judul Kelahiran Raja Damai. Ya, kenapa disebut Raja Damai? Ya, karena dia membawa damai. Ya, kalau Raja Dangdut, dia yang rajanya dangdut. Ya, Raja jalanan, nah dia kalau di jalanan itu ya rajanya. Ya, nggak ada yang berani deket-deket. Ya, misalnya Fortuner yang tinggi itu saudara ya, mobil yang kecil-kecil minggir. Ya, nah itu Raja Damai, Raja jalanan ya. Saudara, sebelum saya bacakan ya, damai sejahtera itu, peace itu adalah satu dari 3 isu atau topik yang penting ya. Jadi damai sejahtera itu, peace itu adalah situasi kondisi atmosfer kerajaan Allah ya, itu sangat penting ya. Paulus mengatakan ya, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman ya, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, itu 3 itu ya, mewarnai kerajaan Allah. Ya, seharusnya juga harus menjadi persoalan kita. Jadi persoalan kita itu, persoalan kerajaan Allah bukan soal makan minum, ya, eating and drinking, ya, but righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Jadi kalau makan minum itu jangan jadi persoalan. Kalau saudara hanya mempersoalkan makan minum, nanti saudara tidak mempersoalkan yang paling penting. Ya. Sebab makanan semahal apapun, ya, minuman seenak apapun, nanti akhirnya sama. Ya, akhirnya dibuang juga. Ya, makanya jangan mempersoalkan makanan minuman. Nah, saya bersyukur saya nggak ada persoalan dengan makan minum. Apa saja yang ada di meja makan itu saya makan. Ya. Jadi jangan ada persoalan dengan makanan minuman. Nanti kita akan terkecoh. Dan for your information, di langit baru dan bumi baru ya, itu terdapat kebenaran ya, di 2 Timotius 3 ayat 13 ya. Langit bumi dan baru itu nanti adanya kebenaran, karena di mana ada kebenaran di situ timbul damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada damai, di mana ada kebenaran di situ timbul damai sejahtera. Akibat kebenaran, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, betapa pentingnya ya kebenaran itu, karena kebenaran itu yang nanti akan memproduksi damai sejahtera. Yesaya 9 ayat 5 dikatakan begini, sebab seorang anak telah lahir, ya, mungkin bisa dibantu LCD. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Untuk siapa? Untuk kita, saudara dan saya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, ada 4 nih gelarnya, namanya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, artinya menerjemahkan Raja damai di sini, leader who bring peace. Ya, leader who brings peace. Pemimpin yang membawa damai. Ya, jadi Yesus itu leader, sekaligus leader itu sekaligus dealer. Ya, dealer satu-satunya yang membawa damai. Ayat 6. Besar kekuasaannya dan perhatikan, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Jadi damai sejahtera yang kita alami di bumi ini nanti akan terus berlanjut sampai di kekekalan. Ya, makanya pastikan saudara punya kebenaran, punya damai sejahtera, punya sukacita oleh Roh Kudus apa enggak? Ya. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan, perhatikan, dan mengokohkannya dengan apa? Keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukannya hal ini. Jadi saudara sekalian, pastikan kita itu memiliki damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu sangat kita butuhkan dalam hidup kita ini. Ya. Nah, pertanyaannya apa itu damai sejahtera ya? Kalau kita pelajari Raja Damai, ya, itu dari kata Ibrani Sar Salom. Ya, Sar Salom. Coba katakan Sar Salom. Nah, Sar Salom itu saudara, Sar itu artinya raja atau putra. Ya, itu Sar. Ya. Kemudian Shalom itu punya beberapa pengertian. Ya, saya sudah buat di situ. Ya, pengertian yang pertama, Shalom itu artinya completeness. Completeness itu lengkap. Ya,
Itu pengertian utamanya komplit. Ya. Completeness. Yang kedua, pengertian yang kedua itu soundness. Apa? Soundness itu sehat. Sehat itu bukan hanya jasmani, tetapi lebih daripada jasmani, yaitu rohani atau jiwani atau roh kita, jiwa kita sehat. Jangan sampai badan kita sehat, nggak ada sakit penyakit, tapi jiwa kita sakit. Nah, Tuhan mau menyembuhkan sebenarnya jiwa kita, yang sesat itu. Makanya bilur-bilurnya itu menyembuhkan bukan hanya fisik, tetapi jiwa. Nah, banyak orang hanya memperhatikan tubuhnya aja. Dia olahraga, dia jaga makan, dia jaga tidurnya. Olahraga hampir setiap hari, N1, N2, N3 sampai encok, saudara. Dia push up, dia pull up, dia stand up. Semua up dia lakukan. Tapi dia lupa menjaga kesehatan jiwanya. Makanya nggak heran, orang badannya tinggi gede, sterek, tinggi gede, pakai barbel bisa 10 kilo, 20 kilo, gagah kalau jalan. Giliran treadmill, larinya begini. Saya sampai bingung. Kalau jalan tegak begini, beban begini, diangkat bisa 200 kilo. Giliran treadmill. Nah, itu sakit tuh. Di sini nggak ada, saudara, ya. Jangan hanya memperhatikan tubuh yang sehat. Tubuh sehat itu penting. Saya, ini sama istri saya, hampir setiap hari jaga kesehatan. Tapi lebih daripada utama, yang lebih daripada kesehatan tubuh itu kesehatan jiwa. Jangan sampai jiwa kita sesat. Amin, saudara sekalian. Karena Raja Salomo itu bukan hanya ingin tubuh kita sehat, tapi jiwa kita. Makanya kalau orang Kristen ngaku ke gereja, tapi masih punya selingkuhan, ini sesat ini. Bahaya, saudara sekalian. Karena sepandai-pandainya kita menyimpan selingkuhan istri muda kita, akhirnya apa? Akhirnya tua juga itu istri muda. Ya Pak, saya simpen di tempat yang tersembunyi, nggak ada yang tahu. Bisa tersembunyi di desa, makanya namanya simpedes, simpenan perempuan desa. Desa apa? Cibarusa. Nggak tahu, Cibarusa itu 72 kilo dari sini. Kok Bapak tahu punya simpenan ya? Kagak, saudara sekalian. Istri saya waktu menikah, dia bilang pokoknya jangan macam-macam sama saya. Dia bilang begitu. Ada dua yang dia pesan sama saya. Kalau menikah sama gua, jangan suruh gua masak. Kalau suruh gue masak, gue bukan hanya marah, tapi murka. Tahu murka? Murka itu, kalau marah 1, murka itu 5. Nah, itu skalanya. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah saya suruh dia masak. Ya. Yang kedua, lu jangan coba-coba selingkuh. Sebab apa? Kalau lu selingkuh, gue potong habis. Gak ada sisa. Nah, itu. Ya. Kalau saya emang tergantung sama istri saya ini. Ya, kalau kemana-mana, aduh, repot ya kalau nggak ada dia. Kenapa Pak? Nggak ada yang bayarin, saudara sekalian. Dia menteri keuangan saya. Jadi ada orang sehat tapi punya selingkuhan, disimpan di desa. Tetap aja nanti ketahuan. Di kota kan nggak tahu. Makanya si maskot namanya, simpanan Amoy, satu kota. Ah itu. Aduh, saudara, itu tuh seorang sakit jiwa tuh. Itu benar. Wanita nanti kalau menikah bilang, lu jangan macem-macem deh sama gua. Istri saya kan orangnya asik-asik, tapi kalau soal begini, wah saya emang nggak berani, saudara sekalian. Kalau habis gimana, saudara sekalian? Jadi saudara sekalian, itu sakit tuh. Udah punya istri tapi pengen nambah, itu asli sakit. Itu nggak sehat tuh. Yang sehat kan istri satu, betul nggak saudara sekalian? Stephen Tong bilang begini, kalau istri satu, ya, itu pasti tidak akan kena penyakit kelamin. Itu Stephen Tong yang ngomong. Ya. Saya bilang bener ini. Ya. Begitu saudara sekalian. Ya. Memang ada orang yang pinter, selingkuhannya itu yang amanah. Aman dibawa kemana-mana. Jadi nggak ketahuan. Aduh, saudara ya. Emang laki-laki itu pinter. Saya pernah baca ya, pernah dengar. Ya, dia setia sama istrinya sampai dia meninggal. Pas dia meninggal, di peti mati disemayamkan. Itu ada seorang wanita muda, 30-an begitu. Datang nangis-nangis sama anak kecil 10 tahun. Istrinya kan bingung, ini kenapa lebih heboh dari gua yang istrinya. Nangis. Ibu kenapa nangis? Ini suami saya. Hah, ibu jangan macam-macam. Ini suami saya. Maaf Bu, ini suami saya. Ini anaknya. Pas dilihat anaknya, ya betul mirip saudara. Istrinya kan bilang, kok bisa ibu gimana? Suami saya itu dekat sama saya, kemana-mana pokoknya sama saya. Hampir nggak pernah, kecuali ke kantor. Ke kantor juga saya monitor, Pak udah pulang belum? Belum. Di jalan, udah di jalan mana Pak? Saya monitor, kok bisa ya?
Ini anak udah 10 tahun, berarti kan udah 10 tahun. Kok bisa begitu? Diceritain. Ketemunya waktu jalan pagi, jam 5. Jadi di situ cinta bersemi saudara ya. Sampai punya anak. Aduh saudara. Dan ketahuan setelah meninggal. Nah, kalau udah begitu gimana saudara sekalian? Makanya pelajaran moralnya, kalau suami jalan pagi-pagi, ikutin. Kalau istri saya udah tahu cerita ini, makanya kalau saya biasa pagi jalan, tapi karena sempat saya sore. Mau kemana cek? Jalan pagi, gue ikut. Saudara ya. Kenapa? Amanah dia. Ya. Supaya aman dibawa kemana-mana saudara. Jadi Shalom itu artinya sauna sehat. Amin saudara sekalian. Coba lihat kiri kanan. Ini sehat gak jiwanya saudara? Saudara, orang yang jiwanya sehat memang nggak ketahuan. Apa sehat nggak ketahuan. Tapi ketika berinteraksi baru ketahuan. Ya. Ada istri ya nggak ketahuan sih baik atau nggak baiknya ya. Tapi ada ini pengalaman. Ketika udah di dalamnya, aduh, saya bersyukur sih ya. Istri saya tuh, saya pernah bilang begini, saya kan dulu sakit-sakitan. Ya. Saya bilang saya nggak sampai 40 mati deh. Kenapa? Tiap kali sakit. Waktu kuliah 3 kali tipes. Untung bisa, kalau nggak wisuda, wis tuh. Habis saya. Pas menikah, puji Tuhan saya udah melewati sampai sekarang ini mendekati 60. Saya juga nggak nyangka bisa umur 60 terus sekalian. Dulu pikiran saya paling 50 nih. Kenapa? Kurang sehat. Ya makanannya mungkin kurang bergizi. Mungkin saudara ya. Karena dulu kan makannya cuma Indomie. Telurnya 1 dibagi 5 anaknya. Jadi bagaimana sehat saudara sekalian? Ya puji Tuhan ada istri yang mendampingi. Ya, sehingga ya lebih sehat lah saudara sekalian. Ya. Ada yang mengatakan enak ya nikah sama Pak Cecep yang gak berat ya. Siapa bilang menikah sama pendeta kayak gini gak berat saudara? Tanya aja. Berat saudara. Waktu saya full time, saya bilang sama istri saya, nanti kalau saya full time, kita adain di gereja doa pagi setiap Sabtu jam 5. Dia bilang enggak. Sebab apa? Jam 5 waktunya gua bebas sebagai kerja. Dia kan masih kerja. Nggak bisa. Saya bilang nggak bisa ikut saya atau gimana. Dia bilang ya namanya akhirnya setelah saya bilang ikut. Sampai sekarang doa pagi dia ikut. Padahal kan berat saudara sekalian. Sampai sekarang udah nggak ada ininya lagi. Malah dia yang semangat saudara sekalian. Ya. Nggak mudah memang ikut pendeta seperti saya ini. Ya. Pernah suatu ketika mobil saya nggak ganti-ganti. Saya pensiun saya masih pakai. Di tengah jalan mogok saudara sekalian. Di tengah jalan. Dia kan nggak bisa nyetir. Saya tinggal begini aja. Artinya apa? Dorong lu. Dia tuh ngerti gitu pas gini ngeliat wajah saya, dorong lu. Dia turun. Saya pikir dia kuat apa enggak ya. Kan otomatis itu. Setirnya bubble. Saya bilang, aduh saya juga nggak bisa ya. Dia suruh nyetirnya nggak bisa. Aduh udah. Saya bilang mungkin nanti malaikat akan tolong. Betul. Pas ini, kok bisa ya? Wah ini malaikat nih. Dorong. Waduh. Pas sampai minggir. Betul. Malaikatnya ketuk-ketuk jendela sebelah kiri ya. Tok tok tok. Pak bagi pak duitnya. Ada 2 malaikat minta duit terus. Itu saya nyengir aja. Wah ada yang bantu malaikat tuh. Ya Mikael sama Gabriel saudara sekalian. Berat ikut teman saya saudara. Ya suruh dorong lu. Ya. Habis gimana saudara sekalian? Saya pernah kalau lihat dengerin kesaksian pendeta. Kalau doa ada yang kirim mobil. Doa ada yang kirim motor. Saya kagak ada yang kirim-kirimin saudara sekalian. Sampai saya bilang ini udah jadi pendeta hampir belasan tahun gak ada yang ngirimin. Nah tahun 2012 itu saya ingat. Bulan Oktober kalau nggak salah. Itu ada mobil hitam. Saya kan di atas, lantai atas biasanya ya. Saya lihat, wah ada mobil. Dia bel saya tuh. Saya turun. Ini rumah Pak Cecep, Cecep Suparman. Ya. Iya betul, ini Pak ada kiriman mobil. Itu ternyata dikirim oleh seorang wanita, saudara sekalian. Wanitanya ada di sini nih dia nih. Dia pikir mungkin daripada nanti gua dorong terus, mogok. Udah korbanin dah. Dia sebenarnya nggak mau modal mobil kan saya modalin biasanya ya. Jadi kesehatan ini penting. Yang kedua welfare, yang ketiga itu yang umum biasanya peace. Peace itu lebih dari 150 kali untuk Shalom itu. Safe, aman, prosperity. Nah prosperity juga terjemahan dari Shalom. Ya, jadi pendek kata Shalom ini lebih banyak untuk kata peace. Ya. Nah waktu saya tadi ngomong kan Shalom. Nah itu ucapan tuh. Shalom, Aleichem, Betsem, Yeshua Hamashiach. Itu lengkapnya. Artinya salam damai sejahtera bagi kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus juga ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid, di Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 21. Salam bagimu. Terjemahan Indonesian Modern itu mengatakan shalom bagimu. Jadi ucapan shalom itu adalah doa. Nah kata shalom ini juga artinya make compensation. Kompensasi, menebus. Paid in full. Membayar penuh. Itu kata shalom. Nah kata shalom itu dari kata salam. Ya, salam. To be in a covenant of peace.
Berada di dalam perjanjian. Jadi kalau saudara mau mengalami damai sejahtera, saudara mesti ikat perjanjian dengan si Raja Salom itu. Kalau enggak, saudaranya mau nyari damai dimanapun, tidak akan ketemu. Enggak akan ketemu damai sejahtera yang Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku, ini posesif, ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti diberikan kepada dunia. Makanya kalimat terakhir, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalau kita memiliki damai sejahtera yang kalau Paulus mengatakan beyond anything, jadi far beyond anything mind. Jadi lebih dari yang kita pikirkan. Beyond our imagination. Lebih daripada yang kita bayangkan. Itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Dan kita bisa mendapatkannya kalau kita masuk dalam perjanjian. Perjanjian damai. Covenant of peace. Kalau enggak bisa. Dulu waktu sekolah minggu ada nyanyian tuh. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, mencari damai. Kemudian apa? Namun akhirnya damai. Itu miring tuh. Namun miring, minor. Nanti kalau dia naik pangkat, mayor. Namun akhirnya damai, itu minor. Tiada ku dapati jua. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Nah, jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu hanya ada di dalam Dia. Makanya Dia dealer resminya, nggak ada dealer lain. Kalau saudara mau mendapatkan damai itu, ya, saudara harus masuk dalam ikatan damai sejahtera, perjanjian damai sejahtera. Amin, saudara sekalian. Nah, bagaimana Yesus membuat damai sejahtera? Damai sejahtera itu bisa kita alami. Damai sejahtera itu bisa kita masuk di dalamnya. Itu dia lakukan di kayu salib. Makanya di Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia. Nah, ini perhatikan, ada 7 perkataan Yesus. Nah, ini salah satunya. Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi waktu dia serahkan nyawanya, selesai. Paid in full. Luar biasa tuh. Tetelestai itu, kok kenapa diulang ya? Tetelestai. Nah, kalau kita belajar bahasa Yunani, ya, tetelestai ini bentuknya verb perfect passive indikatif. Artinya perfect, sempurna. Makanya ada pengulangan tetelestai. Itu dari kata teleio, artinya lengkap, penuh, full. Jadi ketika Yesus di kayu salib, dia ucapkan tetelestai, artinya sudah selesai, sudah dibayar lunas. Seperti hutang, kalau saudara punya hutang kemudian saudara bayar lunas, itu selesai, nggak ditagih lagi. Sama dosa kita itu sudah ditanggungnya di kayu salib. Makanya sudah selesai, nggak ada hutang lagi, udah sempurna. Nah, yang menarik kata tetelestai itu sepadan dengan kata Ibrani shalom. Yang artinya tadi saya sudah jelaskan panjang lebar, peace yang paling sering diterjemahkan. Artinya damai. Jadi Yesus membuat damai sejahtera itu ketika di kayu salib. Makanya kekristenan satu-satunya agama penebusan. Nggak ada agama-agama lain yang ada penebusan. Makanya kita bersyukur di dalam kekristenan. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya orang yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, ya, yang punya damai, nggak gelisah dan takut, gentar, enggak. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi kalau nggak ada tempat tinggal, Yesus bilang nggak ada. Tapi karena ada, dia katakan ada. Aku pergi ke situ, ke rumah Bapak, untuk menyediakan tempat tinggal. Apabila aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Makanya orang Kristen itu yang paling berbahagia, karena dia punya damai sejahtera, yang tidak bisa dijumpai dimanapun. Karena ada Holy Spirit dalam diri kita. Itu yang terus meluap damai sejahtera. Saudara nggak bisa menemukan damai, ketenangan di Holy Wing. Holy Wing. Holy Wing ya, benar ya? Ini kan yang ada yang suka ke situ ya. Jadi ke Holy Wing atau kemana ya, aja kelihatannya seneng. Nanti pulang loyo. Apalagi kalau mabok. Saya punya teman, dia kedugem, dia mabok. Dia nggak bawa sopir. Turun ke basement, udah 2 jam. Istrinya teleponin, Pak di mana? Nggak tahu nih. Mabok. Dia lupa P berapa, B berapa. 2 jam. Orang mabok mana tahu bisa itu. Pernah nih orang yang sama nginep waktu acara outing, satu kamar sama saya. Namanya orang udah biasa mabok. Dia nggak sadar dikasih orange juice, diisiin alkohol. Minum bro, dia minum. Waktu saya ditawarin, saya kan punya hikmat.
Ntar dia macam-macam. Saya udah begitu. Dia diminum 2 kali, kok baik amat nih orangnya. 3 kali. Keempat, dia belum begini nih. Kemudian dia mabok, saudara sekalian. Dia pikir bisa senang kalau mabok. Nggak bisa. Masuk lift. Liftnya kan stainless steel, kaca. Kemudian dia lihat begini, itu siapa cep? Karena saya gotong satu kamar. Dia nggak tahu itu dirinya. Mana bisa damai, saudara sekalian. Ya. Jadi, saudara, Yesus yang mengerjakan damai sejahtera itu. Makanya di Efesus 2 ayat 13-16 dikatakan gini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita. Jadi Yesus itu yang sudah mencurahkan darahnya, itu damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, dua pihak di sini, pihak orang Yahudi maupun non-Yahudi. Jadi bagi orang Yahudi, orang yang non-Yahudi itu musuh. Nah, itu sudah diperdamaikan di kayu salib juga. Makanya nggak ada lagi. Rasis itu nggak ada, saudara sekalian. Sebab, perhatikan. Sebab, dengan matinya sebagai manusia, jadi Yesus mati itu kemanusiaannya yang mati. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya. Dua bangsa itu, Yahudi dan non-Yahudi, Jental. Menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi kelahiran baru menjadi manusia baru, itu hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Kemudian dikatakan, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Making peace. Itu hanya Yesus yang bisa melakukannya. Dan untuk mendamaikan keduanya, di dalam satu tubuh, dengan Allah, oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi bukan hanya antara orang Yahudi dan non-Yahudi yang diperdamaikan, tetapi diri kita pun diperdamaikan dengan Allah. Caranya dengan kematiannya di kayu salib. Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua kita tanpa kecuali akan meluncur masuk neraka. Sebab ketika kita berdosa, itu terjadi perseteruan. Yakobus 4 itu, ayat 4-5, itu mengatakan perseteruan berdarah. Mau nggak mau perseteruan berdarah ini hanya bisa diselesaikan dengan darah Yesus Kristus. Baru kita diperdamaikan. Itu yang Yesus lakukan. Makanya kita menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, menjadi bangsa yang baru, bangsa yang kudus, imamat kepunyaan Allah, umat kepunyaan Allah sendiri. Makanya saudara sekalian, tanpa salib, tanpa kematian Yesus di kayu salib, yang membayar hutang dosa, kita nggak akan memiliki damai sejahtera. Makanya saudara sekalian, kita harus bersyukur Tuhan yang mengadakan. Makanya kalau Tuhan sudah mengadakan, kita harus masuk di dalam covenant of peace itu. Kalau enggak, kematian Yesus di kayu salib itu enggak efektif, enggak impact ke dalam diri kita. Tetap aja walaupun Yesus sudah mati di kayu salib, dia sebagai anak domba yang mengangkat, menghapus dosa dunia, Yohanes 1 ayat 29. Kalau kita enggak percaya, kita enggak masuk dalam covenant of peace, kita mati tetap masuk neraka. Padahal Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia ingin semua orang berbalik, bertobat. Dia ingin semua orang diselamatkan. Tapi kalau enggak masuk dalam covenant of peace, nggak bisa. Amin, saudara sekalian. Makanya kita harus masuk dalam perjanjian damai itu. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21 dikatakan gini. Dan semuanya ini dari Allah. Jadi Allah itu sebagai originator. Originator itu sumber damai sejahtera. Yang mengadakan damai sejahtera. Yang mengskenario ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu Allah sudah membuat yang namanya proto-evangelium. Kabar baik mula-mula. Dia mengadakan permusuhan antara perempuan Hawa itu, keturunannya, akan meremukkan kepala ular, dan dia, iblis, akan meremukkan tumitnya. Itu terjadi di kayu salib. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi pelayanan pendamaian itu yaitu menyampaikan kabar baik supaya setiap orang itu bisa masuk dalam covenant of peace. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, perhatikan, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus kami minta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kita harus masuk, memberi diri didamaikan dengan Allah. Masuk dalam covenant of peace itu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau kita nggak masuk dalam covenant of peace, kita nggak bisa dibenarkan. Makanya saudara sekalian, kita harus ikut dalam perjanjian damai itu dengan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Yohanes mengatakan, Injil Yohanes 1 ayat 12, dia bilang begini, semua orang menerimanya diberinya apa? Kuasa, hak untuk supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu dia yang
percaya dalam namanya. Jadi hanya yang ikut dalam perjanjian damai, yang percaya akan namanya, yang akan punya hak untuk masuk dalam kerajaan Allah sebagai anak Allah. Makanya saudara sekalian, mari kita mau diperdamaikan. Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, jadi waktu kita belum percaya Yesus, bertobat, itu seteru Allah. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu cara Allah mendamaikan manusia dengan dirinya, dengan Allah. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, ya, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kalau sudah didamaikan, pasti. Makanya keselamatan dalam Kristus Yesus itu pasti. Dalam teologi ada namanya osas. One safe, always safe. Itu betul. Kalau kita masuk dalam covenant of peace, kemudian kita mau diperdamaikan, mau diselamatkan. Karena kata didamaikan itu dari kata Yunaninya katalasso. Coba katakan katalasso. Nah, katalasso ini punya arti beberapa. Reconcile. Reconcile itu mendamaikan. Kalau ada permusuhan, ada reconciliation. To change, mengubah. Ya. Makanya kalau ada perjanjian kan ada pihak satu, pihak dua. Itu kan diubah tuh. Mesti gimana, mesti begini. Ya. To exchange. Itu sama. Atau katalasso juga artinya to transform. Berubah, mengubah. Ya, transform. Makanya ada transformasi. To make different, menjadi berbeda. Jadi kita yang masuk dalam perjanjian damai, kita harus bersedia diubah. Amin saudara sekalian. Harus mengalami perubahan. Mengalami transformasi. Makanya kalau orang jadi Kristen, tapi tidak mengalami perubahan karakter menjadi seperti Kristus, dia tidak bisa mengalami damai sejati itu. Artinya begini, kalau saudara masih punya karakter buruk, moralnya rendah, nggak akan bisa mengalami damai sejahtera yang di luar nalar itu nggak bisa. Makanya kita harus mengerjakan keselamatan ini. Jadi mengerjakan keselamatan ini bukan berarti untuk mendapat keselamatan. Tapi supaya kita mengalami transformasi, mengalami perubahan, different. Makanya di Filipi 2 ayat 12, kata mengerjakan itu memakai katanya ya, walk out. Kalau bahasa Indonesia kan nggak beda ya, kerja ya, sama mengerjakan, walk sama walk for sama walk out itu nggak ada bedanya kalau bahasa Indonesia. Nah walk out itu saudara sekalian, itu biasanya ada di mana saudara sekalian? Oh dia lagi walk out nih, ada di mana? Di gym. Nah walk out itu saudara sekalian, misalnya kita mau supaya perut kita six pack, ya six pack ya, itu belum kelihatan karena ada penutupnya one pack gitu ya. Nah supaya six pack ada 6, 3 kiri kanan, itu dia mesti kerjain. Dia mesti squat jam puluhan kali, mesti apa tuh yang begitu tuh, sit up, kemudian dia mesti push up, kemudian dia mesti muter-muter. Itu nggak sekali 2 kali, harus terus menerus, baru bisa berubah. Nggak bisa sekejap. Ada yang bilang bisa Pak, perut buncit tepuk-tepuk aja 3 kali sehari. Nggak bisa. Sambil ngomong malu-maluin. Nggak akan bisa, harus walk out, kerja keras. Sama untuk mengubah karakter itu nggak mudah. Ada yang bilang olesin aja Pak, pakai minyak zaitun sama iris bangkuang kecil-kecil, kemudian olesin. Kempes, enggak, mengkilat. Enggak bisa. Mau harus kerja keras, sama untuk mengubah karakter supaya kita bisa menikmati damai sejahtera seutuhnya. Itu harus kerja keras. Karena pada dasarnya manusia itu punya kodrat, namanya kodrat berdosa. Punya kecenderungan untuk dosa. Nah, Yesus itu model contoh manusia yang berkodrat ilahi. Walaupun dia bisa berbuat dosa, tapi dia tidak berbuat dosa. Makanya dia berani berkata begini, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa, melakukan dosa? Yohanes 8 ayat 46. Kalau kita kan, ya meskipun pendeta yang puasa Senin Kemis, masih ada salahnya. Yang paling tahu salah pendeta itu siapa? Saya nggak berani lihat ke situ ya. Dia istri. Lo jangan bisa khotbah doang lo, lakukan. Tuh saudara, susah. Saya ini orang yang nggak sabaran saudara sekalian. Aduh, dulu waktu istri saya belum full, saya kan anterin dia tuh. Anterin dia kerja, anterin anak saya sekolah, kemudian kerja. Makanya saya disebut ternak teri, antar anak, antar istri gitu. Nah pas pulang kan sebenarnya jalan ke arah pulang saya tuh sepi kan. Itu tiba-tiba motor kayak laron maju ke depan gitu. Saya kan bingung nih, kok bisa begini ya? Saya kan merasa bener. Di jalan saya kenapa diserobot begini, saya kan gak bisa maju.
Saya maju pelan-pelan. Saya juga pakai otak. Kalau saya tabrak kan urusannya panjang. Saya maju pelan-pelan. Sambil saya buka tuh pintu jendela ya. Jendelanya. Pas turun saya teriak. "Oi, minggir!" Tuh, pendeta tuh. Udah pendeta tuh. Minggir. Urat sampai keluar saudara sekalian. Dia kan nggak tahu saya pendeta. Saya pengusaha ternak teri, antar anak, antar istri. Ada satu kalimat yang dia nggak ngamuk, dia nggak marah, cuman bikin, "Sabar Pak, semua orang juga mau buru-buru, bukan Bapak aja." "Oh iya, saya pendeta, dikotbahin, sabar Pak. Semua orang juga mau buru-buru." Saya renungkan, iya kenapa gue kelihatan salah, padahal gue bener. Aduh, saya sambil nyanyi orang berdosa pulang ke rumah. Sebab saya tuh bener tapi karena ngotot, gitu. Jadi sambil udah muka begini, begitu kan makin menyedihkan saudara ya. Saya bilang, aduh saya salah ya, kenapa reaksi saya begini. Saya kalau yang nggak beres nggak gitu, itu langsung reaksinya begitu. Ya, saya pernah memang ikut pria sejati. Ya, yang penting responnya, jangan benar atau salah. Kalau responnya salah, yang benar jadi salah. Saya gagal. Aduh, kalau gagal apa? Ulang, betul nggak? Ngulang. Betul saudara sekalian, karena gagal, diulang. Ya, kejadian lagi begini. Ya karena rumah saya kan nggak pindah situ juga. Aduh, ini udah mau muncrat nih begitu. Ini kenapa orang-orang nih begini ya? Akhirnya saya jalan pelan-pelan aja sambil saya senyum begini ya saudara. Padahal mati saya, aduh lu gimana, otak gimana? Udah gini-gini. Nggak ada yang bilang sabar Pak, pendeta, Bapak kan pendeta, mesti sabar. Nggak ada tuh, akhir lewat. Sejak saat itu nggak ada lagi kejadian seperti itu. Kenapa? Karakter gini kan nggak mudah, betul nggak saudara sekalian? Kalau di gereja mah nggak ketahuan, ucapannya shalom, shalom. Padahal dalam arti ya shalom sama ibu itu yang kondeknya munjung itu. Konde kayak Monas gitu. Itu kan dalam hati saudara sekalian. Siapa yang tahu? Jadi harus berubah. Amin saudara sekalian. Kalau saudara nggak berubah, saudara nggak akan bisa mengalami damai sejahtera sejati, itu nggak bisa. Nehi si milikiti tumber jahe nggak bisa. Makanya untuk merubah karakter yang buruk ini menjadi karakter ilahi itu nggak mudah. Apalagi dari kodrat yang berdosa menjadi kodrat ilahi. Itu butuh perjuangan, butuh investasi waktu, kerja keras, walk out. Jadi jangan pikir Kristen mah gampang, udah percaya Yesus nanti mati pasti masuk surga. Nah yang begini nih salah nih. Ya, saya punya jemaat, sebelum dia dibaptis, dia rajin datang. Udah 6 bulan, kemudian saya mau dibaptis. Ini udah umur juga. Singkat cerita ikut katekisasi, dia rajin 6 kali pertemuan. Akhirnya singkat cerita dibaptis. Habis dibaptis dikasih, kalau di kami tuh waktu dibaptis dikasih Alkitab baru. Ya. Kemudian dikasih anduk sama motor 2 tak saudara ya. Yang enggak motor mah nanti banyak yang kalau dikasih motor. Jadi dikasih anduk, kasih ini. Habis dikasih itu sertifikat segala macam, dia datang sekali. Oh, datang puji Tuhan. 2 kali datang, 3 kali datang. Pas keempat kalinya, minggu keempat setelah dibaptis, enggak datang lagi. Itu masih family sama saya. Saya besuk, nih saksi ya, istri saya. Besuk, "Om, kok enggak datang?" "Iya dah, lagi enggak sempat," gitu. Diakonnya besuk karena waktu saya besuk, minggu depannya enggak datang lagi. Minggu depan lagi enggak datang lagi. Diakonnya besuk, enggak datang lagi. Saya kan penasaran, saya datang lagi. "Om, kenapa enggak datang?" Dia lagi olahraga tuh, pakai celana pendek, pakai sepatu olahraga. Enggak nih, enggak sempet nih, saudara. Sampai akhirnya mati, saudara, kan enggak pernah ke gereja lagi. Yang namanya anggota kita, mau nggak mau kan kita kuburin, betul nggak saudara sekalian? Mau korbannya gimana nih? Ini yang habis dibaptis nih, murtad nih, kan nggak bisa. Terus gimana saudara sekalian? Saya bingung tuh, saya coba teliti ya. Kalau saya ada waktu, saya bikin disertasi tuh. Kenapa orang habis dibaptis kemudian nggak datang lagi ke gereja? Cari penelitiannya, saudara. Pasti ada something wrong nih. Pasti dalam otaknya udah percaya Yesus, pasti mati masuk surga. Nah, ini bahaya nih. Jangan saudara berpikir udah percaya Yesus. Alkitab mengatakan kan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dikaruniakannya anak tunggal supaya setiap orang atau barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia lupa ayat-ayat selanjutnya tuh. Dia lupa ayat-ayat yang lain. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dia lupa kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia lupa kejarlah kekudusan. Dia lupa yang lain atau dia nggak tahu. Aduh, makanya nih yang tahu sekarang nggak mudah. Makanya harus ikut ibadah. Amin. Ya kalau nggak bisa ibadah onsite, online juga nggak masalah. Tapi usahakan datang hadir. Karena ibadah itu seharusnya ibadah komunal gini. Ini penting supaya kita diperlengkapi, supaya kita bisa bersekutu. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Karakternya dibentuk, baru kita bisa mengalami perubahan. Ketika kita dipanggil pulang, ada suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, itu yang Tuhan inginkan. Damai sejahtera yang Tuhan kerjakan itu sampai mengubah hidup kita. Sehingga kita benar-benar mengalami damai sejahtera yang sejati. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.